Sebagian besar korban memiliki garis luka miring yang berada di tenggorokan, dimutilasi di perut, dan di daerah kelamin. Oke guys, thank you telah mengklik video ini. Kali ini kita berada di segmen Creepy Story. Jack the Ripper atau Jack Sang Pencabik adalah julukan yang paling terkenal yang diberikan kepada pembunuh berantai. Tak dikenal yang beraksi di kawasan kota miskin di sekitar distrik Whitechapel, London, Inggris. Kasus ini terjadi dalam rentang waktu bulan Agustus sampai bulan September, sekitar pada tahun 1888. Kawasan kumuh yang diisi para imigran dan pekerja seks komersial. Jumlah Jack the Ripper berasal dari sebuah surat yang tertulis oleh seseorang yang mengaku sebagai pembunuh, yang kemudian itu disebarkan di media. Surat tersebut ini secara luas diyakini adalah tipuan dan kemungkinan ditulis oleh seorang jurnalis yang berupaya untuk meningkatkan minat publik terhadap misteri tersebut. Gila sih emang, gue kayak gini caranya disebar luas kan ke media. Pembunuhan yang dilakukan Ripper umumnya menyasar ke pekerja seks komersial yang berasal dari daerah kumuh dengan cara memotong tenggorokan, kemudian memutilasi perut mereka. Guys, itu gimana ceritanya? Ini bener gak sih? Bener gak? Mutilasi orang kumuh. Ya, pikirnya begitu. Oke, kita lanjut. Hilangnya organ dalam dari 3 korban Ripper ini memunculkan dugaan bahwa pelaku memiliki pengetahuan anatomi dan bedah. Desas-desus yang menyatakan bahwa pembunuhan ini saling berhubungan merabak pada bulan September dan Oktober sekitar pada tahun 1888. Dan beberapa surat yang dikirimkan oleh seorang yang mengaku sebagai si pembunuh diterima oleh media. Surat from Hell yang diterima oleh George Luce dari Whitechapel Vigilance Committee yang merupakan komite kewaspadaan Whitechapel. Surat tersebut juga berisikan separuh ginjal manusia yang diawetkan, teman-teman. Aduh, serem banget ini ceritanya. Gak tahu nyampe ke bawah gimana nih, gue belum baca semua. Dan diduga ginjal tersebut ini merupakan milik dari salah satu korban. Ini aduh, serem. Karena teknik pembunuhan yang luar biasa brutal dan karena tingginya penafsiran media terhadap misteri ini, masyarakat semakin percaya bahwa pembunuhan ini merupakan pembunuhan berantai tunggal yang dilakukan oleh Jack the Ripper. Banyaknya serangan terhadap perempuan di East End yang terjadi selama era tersebut menambah ketidakpastian terhadap beberapa banyak korban yang dibunuh oleh pelaku yang sama. 11 pembunuhan terpisah yang dimulai pada tanggal 3 April tahun 1888 hingga 13 Februari tahun 1891. Disertakan dalam investigasi Metropolitan Police Service London dan dikenal secara kolektif sebagai pembunuhan Whitechapel. Wow, ngeri. Terdapat berbagai opini mengenai pembunuhan ini, apakah saling berkaitan satu sama lain atau tidak. Tapi 5 dari 11 korban pembunuhan Whitechapel yang dikenal dengan 5 kanonis yang diyakini merupakan hasil karya Ripper. Sebagian besar korban memiliki garis luka miring yang berada di tenggorokan, dimutilasi di perut dan di daerah kelamin, pengambilan organ dalam, dan dimutilasi di wajah. Semuanya diambil oleh Jack the Ripper, mulai dari tenggorokan,
terus mutilasi perut, kelamin dimutilasi, diambil itu sama organ dalam kita diambil, terus sama wajah juga dianuin. Itu buat apa Jack the Ripper ini? Gue nggak tahu. Pokoknya kita baca sampai akhir ceritanya. 2 kasus pertama dalam pembunuhan Whitechapel dengan korban bernama Emma Elizabeth Smith dan Martha Tabram tidak termasuk dalam pembunuhan yang dilakukan oleh Jack the Ripper. Smith ini dirampok dan dianiaya secara seksual di Osborne Street. Sebuah benda tumpul dimasukkan ke dalam vaginanya. Ini gimana ceritanya? Itu otaknya ini anjir. Benda tajam, kalau misalnya benda tajam itu lebih parah. Ini kan tumpul dimasukkan ke dalam vaginanya, itu gimana ini otaknya. Nah, hal tersebut menyebabkan memecahnya peritoneumnya. Nah, ia ini menderita peritonitis dan meninggal dunia pada hari berikutnya di hospital London. Sebelum meninggal, Smith ini bersaksi bahwa ia diserang oleh 2 atau 3 seorang pria. Salah satunya adalah remaja. Pembunuhan ini lalu dikaitkan dengan pembunuhan setelahnya oleh media. Namun sebagian besar penulis berpendapat bahwa peristiwa ini merupakan kekerasan geng dan tidak berhubungan dengan kasus Ripper. Sedangkan Tabram dibunuh pada tanggal 7 Agustus tahun 1888. Ia menderita 39 luka tusukan. Kebiadaban pembunuhan ini kurang jelasnya motif. Kedekatan dengan lokasi pembunuhan sebelumnya, yaitu George Yard, Whitechapel, serta upaya untuk memperkirakan pembunuhan Ripper berikutnya membuat polisi menghubungkan kedua kasus ini. Namun, pembunuhan ini berbeda dengan pembunuhan kanonis. Tabram ini tewas karena ditusuk, bukannya dimutilasi di bagian tenggorokan dan di perut. Kebanyakan ahli saat ini tidak mengaitkan pembunuhan Tabram dengan pembunuhan setelahnya karena adanya perbedaan dalam pola luka. 5 korban kanonis atau korban resmi Jack the Ripper adalah Mary Ann Nicole, Annie Kaufman, Elizabeth Street, Catherine Edwards, dan Mary Jane Kelly. Mayat Mary Ann Nicole ditemukan sekitar pukul 3.40 pagi pada hari Jumat tanggal 31 Agustus tahun 1888. Tepatnya di Vauxhall, Whitechapel. Tenggorokannya ini disembelih dengan 2 sayatan dan bagian bawah perutnya robek dengan luka yang dalam bergerigi. Sayatan lain juga ditemukan di bagian perut, diduga disebabkan oleh pisau yang sama. Mayat Annie Kaufman ditemukan sekitar pada jam 6 pagi pada hari Sabtu tanggal 8 September tahun 1888. Tepatnya di dekat sebuah gerbang di halaman belakang sebuah rumah di Hanbury Street 29 Spitalfields. Nah, ini sama seperti kasus Mary Ann Nicole. Tenggorokan Chapman juga digorok dengan 2 sayatan. Perutnya ini robek terluka. Dan kemudian diketahui bahwa rahimnya telah diambil. Aduh, sadis sih. Dalam pemeriksaan polisi, salah satu saksi mengatakan bahwa ia melihat Chapman sekitar pukul jam 5.30 pagi bersama seorang pria berambut gelap yang berpenampilan lusuh. Street dan Edwards terbunuh pada Minggu dini hari 30 September tahun 1888. Mayat Street ini ditemukan pada pukul sekitar jam 1 pagi di Dutchfield Yard, Barnett Street atau Whitechapel. Dan sekarang kota ini berubah menjadi Henrietta Street. Penyebab kematiannya adalah luka gorokan yang memutus arteri utama di sisi kiri lehernya. Sempat muncul keraguan dari pihak polisi mengenai apakah pembunuhan Street ini terkait dengan Ripper atau apakah ia melawan pada saat ini ingin dibunuh. Anggapan ini muncul karena tidak adanya mutilasi yang dilakukan di Fruit Street. Para saksi yang berkata
bahwa sebelumnya mereka melihat Street bersama dengan seorang pria. Pada malam itu saling memberikan keterangan yang berbeda. Beberapa teman Street juga bersaksi bahwa pria yang ia lihat itu berpenampilan rapi dan wajar. Sedangkan yang lainnya mengatakan ia berpenampilan lusuh. Mayat Edwards ditemukan di Mitre Square, City of London. 3/4 jam setelah penemuan mayat Street, tenggorokannya digorok dan perutnya dirobek terbuka dengan luka dalam dan panjang bergerigi. Ginjal bagian kiri dan rahimnya juga diambil. Seorang warga setempat yang bernama Joseph Lewin sempat melewati alun-alun bersama dengan 2 orang temannya. Joseph mengatakan bahwa ia melihat seseorang pria yang berambut pirang dan berpenampilan lusuh bersama seorang wanita yang diduga adalah Edwards. Pembunuhan Edwards dan pembunuhan Street kemudian dijuluki dengan pembunuhan ganda. Cellmaker Edwards yang berlumuran dengan darah ditemukan di pintu masuk sebuah rumah petak di Goldstone Street, Whitechapel. Terdapat tulisan di tembok tempat Cellmaker ditemukan yang kemudian dikenal dengan grafiti Goldstone Street. Sedangkan tubuh Mary Jane yang termutilasi ditemukan terbaring di tempat tidur kamarnya di 13 Millard Court, Dorset Street, Spitalfields pada pukul jam 10.45 pagi pada hari Jumat pada tanggal 9 November tahun 1888. Lehernya digorok putus hingga tembus ke tulang belakang. Dan organ-organ di perutnya hampir dikosongkan. Jantungnya juga hilang. Kelima korban kanonis Jack the Ripper dibunuh pada malam hari dan mendekati akhir pekan, akhir bulan, akhir minggu, atau setelahnya. Pada tahun 1984, Sir Melville McNaughton, asisten kepala kepolisian dari Metropolitan Service Police London, dan Kepala Departemen Investigasi Kriminal atau CID menulis sebuah laporan yang menyatakan bahwa pembunuhan Whitechapel hanya memiliki 5 korban. Selain itu, 5 korban kanonis juga saling dikaitkan dalam sebuah surat yang ditulis oleh ahli bedah kepolisian Thomas Bond kepada Robert Anderson selaku kepala CID London pada tanggal 10 November tahun 1888. Penulis Stewart V. Evans dan Donald Rumbelow juga berpendapat bahwa 5 kanonis hanya merupakan mitos Jack the Ripper. Menurut mereka, 3 kasus yang menimpa Nicole, Catman, dan Edwards sudah pasti saling terkait. Tapi tidak ada kepastian mengenai keterkaitan antara kasus Street dan Kelly dengan Ripper dan juga dengan Tabram. Dr. Percy Clark yang merupakan asisten ahli patologi George Baxter Phillips hanya mengaitkan 3 pembunuhan dan berpendapat bahwa yang lainnya dilakukan oleh individu yang berpikiran lemah yang mencoba untuk meniru kejahatan Ripper. Sejumlah tim kepolisian diterjunkan dari rumah ke rumah untuk menyelidiki ke seluruh Whitechapel. Bahan-bahan forensik dikumpulkan dan diperiksa. Tersangka diidentifikasi, dilacak, diperiksa, atau dibebaskan jika tidak bersalah. Lebih dari 2.000 orang diwawancarai, hampir 300 orang diinvestigasi, dan 80 orang diantaranya ditahan. Investigasi awalnya dilakukan oleh Divisi H dari CID Kepolisian Metropolitan Whitechapel yang dikepalai oleh Inspektur Detektif Edmund Wright. Setelah pembunuhan Nicole, Inspektur Detektif Frederick Evelyn Henry Moore dan Walter Elwood dikirim dari kantor pusat Scotland Yard untuk membantu. Setelah pembunuhan Edwards yang terjadi di City of London, Kepolisian City di bawah pimpinan Inspektur Detektif James McWilliam juga dilibatkan.
Setelah polisi melakukan investigasi selama beberapa hari, beberapa warga East End London yang tergabung dalam kelompok relawan merasa kurang puas dengan kinerja para polisi. Para relawan tersebut akhirnya membentuk Whitechapel Vigilance Community atau Komite Kewaspadaan Whitechapel yang bertugas berpatroli di jalan-jalan untuk menemukan sosok yang mencurigakan. Mereka juga meminta pemerintah untuk menaikkan hadiah bagi yang mengetahui informasi tentang si pembunuh ini dan menyewa detektif swasta untuk menyelidiki saksi secara independen. Beberapa profesi seperti tukang daging, tukang jagal, dokter, dan ahli bedah awalnya dicurigai sebagai tersangka. Karena adanya mutilasi pada para korban, sebuah catatan dari Mayor Henry Smith selaku kepolisian City of London menunjukkan bahwa ahli tukang daging dan tukang jagal setempat telah diselidiki dan mereka tersingkir dari penyelidikan karena tidak terbukti. Laporan dari Inspektur Donald Johnson kepada kantor pusat kepolisian mengkonfirmasi bahwa 76 tukang daging dan tukang jagal telah diselidiki dan penyelidikan ini juga dilakukan terhadap semua karyawan mereka yang dipekerjakan selama 6 bulan terakhir. Beberapa tokoh kontemporer termasuk Ratu Victoria berpendapat bahwa berdasarkan pola pembunuhan, pelakunya adalah seorang tukang daging atau penjual ternak yang bekerja di salah satu kapal ternak yang berpergian antara London dan daratan Eropa. Pada akhir bulan Oktober, Robert Anderson meminta ahli bedah kepolisian yaitu Thomas Bond untuk memberikan pendapatnya mengenai sejauh mana keterampilan dan pengetahuan bedah si pembunuh ini. Bond berpendapat bahwa si pembunuh Whitechapel merupakan orang dengan profil tersangka. Pendapat Bond ini pada pemeriksaannya terhadap korban mutilasi dan catatan autopsi dari 4 pembunuhan kanonis sebelumnya, Bond mengatakan kelima pembunuhan ini tidak dilakukan lagi oleh tangan yang sama. Dalam 4 pembunuhan pertama, tenggorokan korban digorok dari kiri ke kanan. Dalam kasus terakhir, luka mutilasi yang begitu luas menjadi mustahil untuk menentukan hasil arah potongnya. Namun darah arteri ditemukan mercik di dinding tempat kepala si wanita seharusnya terbaring. Keadaan di sekitar lokasi pembunuhan membuat saya berpendapat bahwa wanita-wanita ini dibaringkan saat dibunuh, dan dalam setiap kasus tenggorokan korban adalah bagian yang pertama kali dipotong. Pembunuhan yang dilakukan pada akhir pekan atau hari libur dan lokasinya yang saling berdekatan menunjukkan bahwa Ripper memiliki pekerjaan dan menetap di daerah setempat. Pakar lainnya menduga bahwa sang pembunuh adalah seorang pria kelas atas yang berpendidikan. Mungkin seorang dokter atau bangsawan yang berkelana ke Whitechapel dari daerah yang lebih makmur. Tersangka yang dicurigai pada tahun-tahun setelah pembunuhan meliputi hampir setiap orang yang dikaitkan dengan kasus-kasus tersebut oleh dokumen-dokumen kontemporer serta beberapa nama-nama terkenal yang bahkan tidak pernah dipertimbangkan dalam penyelidikan kepolisian. Tersangka yang disertakan dalam dokumen polisi kontemporer diantaranya adalah 3 orang yang disebutkan dalam memorandum pada tahun sekitar 1894 oleh Sir Melvin Macnaghten, tetapi terbukti terhadap mereka tidak cukup mendalam. Ada sumber yang mengatakan Aaron Kosminski yang merupakan seorang tukang cukur Polandia berusia 23 tahun juga telah ditetapkan sebagai tersangka utama. Kemudian hasil analisis yang tidak diterbitkan resmi juga menunjukkan Aaron Kominski. Namun para kritikus mengatakan bukti tidak cukup kuat hingga akhirnya kasus tersebut ditutup tanpa diketahui siapa sebenarnya Jack the Ripper. Ya mungkin kalian bisa tahu ya, walaupun Jack the Ripper ini tidak tahu identitasnya itu
siapa, dan gue nggak tahu ya dia itu masih hidup ataupun sudah meninggal sampai sekarang ini, karena status identitasnya itu kurang jelas sampai sekarang ini. Karena kan pada dasarnya itu Jack the Ripper itu mempunyai pekerjaan tetap ya tadi di sini dikatakan, dan di sini gue nggak tahu hidupnya itu gimana, entah dia masih hidup ataupun sudah meninggal. Ya mungkin teman-teman kalau misal ada pendapat lain dari eh, kisah creepy dari Jack the Ripper ini, mungkin kalian bisa berpendapat di kolom komentar tersebut, ataupun kalian bisa DM gue di Instagram fauzi_nl. Ya mungkin segitu aja teman-teman video dari gue. Kalau misalnya ada kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan. See you the next video. Bye bye. Yoi.